Makam desa ini berlokasi antara sekitar pabrik yang lama tak beroperasi dan sekitar sumber Plengseng, di mana pada lokasi ini sangatlah minim penerangan, sehingga banyak pengendara jalan sekitar makam mengalami kecelakaan. Sebenarnya, apa yang menyebabkan banyak kecelakaan di sekitar sini? Saksikan terus kelanjutannya hanya di Dolan Pos KSTV. Pemirsa Dolan Pos KSTV, kita sekarang berada di pemakaman umum Desa Gadungan. Ini tempat bersebelahan dengan sumber Plengseng ya. Yang mana tadi diinformasikan bahwasanya aura yang energi yang besar dan juga mitos dari warga sendiri bahwa sering ada penampakan di sini dan juga kecelakaan yang konon katanya dipicu oleh energi di sini sering terjadi. Iya, jadi gini Yud, konon dari informasi dari masyarakat, juga teman-teman dari GHC, di sebelah kiri kita ini adalah makam umum. Ini pemirsa, Dan di sebelah kanan kita ini adalah pabrik yang sudah nggak kepake tadi ya. Dan yang paling fenomenal adalah sering munculnya sosok pocong Di sini. ya. Jadi juga berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang ada di depan kita ini. Jadi seperti apa nanti energinya, fenomenanya, atau juga nanti si pocong itu juga bisa menampakkan diri, mungkin seperti itu. Oke. Ikuti terus perjalanan kita malam Ya hari. pasti memang Dolan Pos KSTV bersama GHC ini selalu memberikan yang ini yang luar biasa. Ya. Perjalanan yang tidak bisa dilupakan dan mungkin pemirsa juga akan merasakan bahwasanya ini penting untuk ditonton ya. Jadi jangan kemana-mana, simak terus Dolan Pos KSTV bersama GHC. Jadi sekarang kita di Wisma Langgeng artinya abadi pemirsa. Desa Gadungan Desa Gadungan. Nah, ini makam adalah makam umum desa. Jadi sampai sekarang pun juga masih digunakan ya untuk pemakaman. Tapi kalau memang mempunyai energi yang besar untuk yang tadi. Dan ini nanti dengan spesial kita akan mencoba untuk mediator Ya. dari tim GHC. Betul. Nanti kita bisa berkomunikasi dengan sosok astral Mungkin yang ada di sini. iya betul sekali. Tapi Kira-kira- yang pasti kita ingetin Yongki bahwasanya tontonan Dolan Pos ini dari KSTV ini semata-mata memberikan Hiburan. ya. Ya, jadi Ambil ambil yang sisi baik baiknya. aja betul ya. Ikuti terus Ya, bareng-bareng kita mau masuk sekarang ke pintu gerbang dari pemakaman Wisma Langgeng Desa Gadungan. Salah satu anggota tim GHC mencoba mendeteksi keberadaan makhluk lain di sekitar makam. Ada di depan pemakaman Wisma Langgeng Desa Gadungan Wates. Dia tim GHC coba mendeteksi terlebih dahulu dan juga mencoba permisi sebelum kita melakukan take di dalam. Tapi ternyata memang kayaknya ada kejadian pemirsa di sana. Kita lihat salah satu anggota GHC coba tuh ambil. Nah, Sinten namanya, Mbak? Sinten, Mbak? Apunten, Mbak. Saya kesini ndak ganggu, saya kula nuwun. Asalnya dari mana, Mbak? Mas Umam. apa suaranya sana? Motor. Ini sosok apa yang merasuki dari menunggu ya di sini. Jadi Jadi tadi anggota kita udah dari depan sana udah berusaha ditarik terus, kemudian kita ikuti, kemudian kita juga mencoba untuk mediasi, akhirnya kita bisa saya coba bisa menarik. berkomunikasi dengan Bisa, silakan coba bilang. Ya. Assalamualaikum. Sugeng dalu, Mbah. Saking Asmane pundi sinten, ya, Mbah? Salah satu. Asmane sinten, Mbah? Coba ya, agak dekat suaranya. Assalamualaikum. Asmane pun sinten.
masih agak sedikit susah untuk berkomunikasi dengan salah satu penemu yang masuk ke tim YHC ini. Kita akan menetralkan untuk Mas Anto ini, jadi kita akan coba memasukkan yang lain agar kita bisa berkomunikasi nantinya. Seperti itu ya. Silakan. Karena tadi fenomena ini Mas Anto mencoba menarik. Ditarik dari belakang, Mas. Oh, gitu. Ditarik dari belakang. Berarti kalau kayak gini Yongki, si Mas Anto sendiri Tidak ada informasi yang kita dapatkan. Mungkin bisa dicoba kembali. Kira-kira ada sosok yang lain yang bisa kita ajak komunikasi untuk penjelasan masalah fenomena yang terjadi di sini seperti ini itu. baru di awal di jalan di depan pemirsa. Kita belum masuk ke lokasi ya. Itu coba Atau masuk gimana ini? Ya, silakan. Boleh Masuk aja ke coba makam masuk dulu ke dalam, ya. kita coba siapa tahu nanti ada sosok yang bisa masuk, nanti kita ajak komunikasi malam hari. Tetap itu terus Bulan Plus spesial hanya di KFA. Pemirsa dalam Skas TV untuk menambah informasi yang bakal kita berikan untuk Anda. Saat ini saya sama Yongki masih ada di lingkup pemakaman Wismo Langgeng, Desa Gadungan Wates. Sekarang kita sudah ada warga di sini ya. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak. Pak Yon. Pak Yon. Pak. Saking pundi Pak niki wau Pak panjenengan? Atau dangdut ya? Nggih, saking kanca badhe wangsul. Jalannya sini jalannya Iya, ya. sini jalan. Tapi ke jalan buntu Pak tadi Pak. Enggak buntu. Ya. Enggak. Ini ada ke desa. Pak Yon, Pak Darmono sering cerita di masyarakat di depan area jalan raya ini sering terjadi kecelakaan. Memang benar Pak seperti itu. Ya, betul, memang betul. Dan apakah ada penuturan dari korban tentang kecelakaan itu? Mungkin sebelumnya Bayangannya yang dilihat itu apa? Terus sampai terjadi dia jatuh atau kecelakaan Pak? Ya, dulu itu ada yang jatuh di sini kecelakaan. Katanya ditanya itu kenapa? ya, Aku bingung. Berarti dia nggak bisa mikir apa-apa gitu? Nggak bisa mikir apa-apa. Nah, bingung itu katanya jalan ini kok ada yang ke sana, ada yang ke sana gitu. jadi terbelah dua gitu. Terbelah dua, tapi kebanyakan bukan orang sini. Oh gitu. Iya, kebanyakan. Sosok sendiri yang sering muncul, mungkin Bapak Katanya pernah warga, mengalami Pak. sendiri, Iya. melihat mungkin seperti itu. Kalau saya belum pernah, tapi kita menurut cerita memang di sini dulu itu tempat untuk pembantaian. Jadi yang dibangun di situ, Iya. di sana. Kita Di jadi pinggir sudah dari jalan. sana juga Pak. Ya di pinggir jalan sini di sebelahnya KUD itu. Tapi Kak, Pak mungkin tetangga tonggonipun Bapak pernah cerita atau pernah dijumpai itu apa Pak di sini seringnya Pak? Kalau di sini itu katanya Oh. yang sering itu ada harimau. Harimau. Itu kadang-kadang ada lagi yang ditemui sampai dia itu tidak sadarkan diri. Katanya ditemui perempuan cantik. Nah, perempuan cantik itu terus diajak, ya memang anak muda. Terus katanya kalau ketemu orang cantik itu dia diajak mau. Tapi tahu-tahu ya itu Ada di sini. di situ Oh, berarti numpang gitu Pak ya, numpang terus dibonceng dibawa ke situ. di dalam akhirnya. Oh. Ini mungkin bayangannya si cowok ini, pemuda ini dia Orang. jalan gitu ya. Ya, Pak, dia ya? nolong Kan- orang mau numpang. Katanya ini juga rumah baik, bagus gitu katanya. Karena memang logikanya dalam rumah masa depan seperti itu ya. Memang Hmm. ya. Akhirnya terus dia itu sadar, akhirnya dia itu bingung di tengah Taunya kuburan. bingung. Tapi sosok mungkin sosok apa Pak selain ini pocong? Macam itu. Kalau Kalau itu pocong itu pernah. Pocong itu ada Bang? Jadi Di pojok makam. Jadi benar. tapi saya belum pernah Iya. lewat sini itu Sampai malam sekarang pun Bapak kalau untuk kecelakaan itu sering ya sering. Terakhir masih. Bapak yang ketahui terakhir kapan terjadi kecelakaan di sini? Kira-kira terbaru. kira-kira yang baru 1 bulan Bulan yang lalu ada. ada Oh, Tapi- diletakkan di
depan makam masuk. Pintu masuk. Sebenarnya itu korbannya nggak sampai ketahuan warga gitu Pak ya? Pernah Soalnya ada kan yang nggak sepi. ketahuan. Nggak ketahuan. Tapi nggak sampai fatal gitu kan Pak? Enggak. Belum Masih pernah. dalam kondisi hidup ya. Kalau yang sering lagi sampai fatal itu di sana, Pak. Jadi di itu di pertigaan ini. Dari sini terus ada jalan besar situ. Sampai Ada yang tadi ya. malah itu orang sini kok. Makyem itu. Jadi 2 orang. Jadi mau jualan ke pasar di kendaraan itu. Jadi intinya kecelakaan yang sering terjadi di tikungan yang ada di kompleks Sumber Plengseng dan juga makam Gadungan ini kebanyakan memang menimpa bukan orang sini ya Pak ya. Kalau di sini sendiri ya Pak ya. Oke, jadi seperti yang disampaikan tadi oleh mediator kita, semua harus waspada. Betul. Kalau orang Jawa bilang kudu eling lan waspada. Benar, Jadi itu Pak ya. betul. Ya, Jangan terima kasih lalai. Pak informasinya. Pak, ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak ya. Oh iya, sama-sama, Pak. Hati-hati kalau pulang ya Pak ya. Oh iya, terima kasih. Pemirsa, berikut tadi wawancara saya bersama warga sekitar. Untuk itu tetap saksikan terus 19 Di KSTV dan tingkatkan kewaspadaan yang pasti. Kayaknya sudah mulai ada interaksi pemirsa, jadi makhluk astral yang kita coba untuk undang dan masukkan ke mediator sudah mulai masuk, dan semoga nanti kita bisa berkomunikasi dan saya pengen nanya mengenai kejadian yang di sini sebenarnya seperti apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa Mas Umam? Kayaknya kita belum ini sih, belum sudah memberikan informasi dan juga belum bisa berkomunikasi. Nyambuk kalau gini. Kula mriki tujuan kula mboten ganggu, Mbak. Tujuan kula badhe pengen semerep kinten-kinten napa sing nyebabake kathah tiyang kecelakaan motor ngajeng. Naminipun sinten jenengan? Ngapa takon barang? Menawi boten boron ngaku namine jenengan sinten? Ngapa mati? Nggih. Napa sing nyebabaken kathah kecelakaan motor ngajeng niku? Manungso goblok. Gak melewat bodoh. Jadi menurut mediator ini Napa panjenengan iki sing memang nyebabaken tibone wong-wong? bukan pemirsa. Napa Mbak sing nyebabaken biasa niku? Manungso hati-hati. Ini faktor manusia sendiri pemirsa yang mungkin kurang waspada dan juga kurang hati-hati. Coba yang itu ditambah lagi ini Mbah siapa? Mbah, pon bangun tengah iki Mbah. Turun ke zaman penjajahan. Sampai nanggene di pundi? Ten Sumber. Pabrik. Bentuknya apa Mbak? Wujud jenengan apa Mbah? Wujud. Ngapa? Oh, singo bareng. Kalau jadi singa bareng pemirsa yang masuk ke mediator kita. Asmane sinten Mbah? Jenengan sebutan enggak Mbak? Kenali. Jadi intinya Mbah, kecelakaan mriki niki menurut nenek Abah boten hati-hati Bang nggih. Benar kuwi. tapi mboten enten makhluk gaib atau semacam gangguan gaib sehingga wong-wong niki tiba ngoten Mbah. Murni kecelakaan apa memang disebabkan gaib? Mulai. Ya, ini kayaknya ya. Baik pemirsa,
Ini mediator kita yang berwujud Singo Barong tadi, yang sudah hidup di sini sejak sebelum zaman penjajah, memberikan informasi Mungkin bahwasanya ada ini ya. Kita memang kurang memberikan informasi. Iya. Coba kita dikeluarkan. Coba kalau memang mediator kita ini masih Bisa, kuat, jadi kita coba untuk bisa mengorek. tapi kayaknya si ini Mbah Singo Barong tadi sendiri kan sudah minta pulang sebenarnya. Iya, jadi belum sampai. Iya. Mungkin ada sesuatu yang mau masuk atau bagaimana juga kita belum tahu. Tapi mungkin sedikit dari komunikasi kita bersama sosok yang menamakan beliau adalah Singo Barong ini, Mbak minum, Mbak. kecelakaan yang sering terjadi dan juga warga menjudge atau mengumumkan bahwa ini ada campur tangan dari pihak-pihak makhluk astral yang ada di sini. Ini sebenarnya kalau menurut mediator tadi ini murni kecelakaan ya. Jadi manusia kurang waspada, manusia tidak mempunyai kewaspadaan, akhirnya terjadi kecelakaan. Dan nanti coba komunikasi sama Mas Alfian ya. Ya, Mas Alfian. Ya, kita coba ini mediator kita sedang disadarkan dan juga pemulihan tenaga. Iya. Jadi Tapi intinya kita ngobrol sama Mas Umam dulu ya. Mas Umam, jadi benar sosok yang masuk itu adalah Singo Barong seperti itu. Memang itu peneliti di sini. Juga dia mengatakan memang bukan yang kecelakaan di sini bukan gangguan dari mereka, memang kelalaian manusianya dari sendiri ya. manusianya. Ya, jadi hikmah yang kita petik di sini adalah semua terjadi kecelakaan itu memang Dari manusia sendiri. dari kelalaian dan Betul. kurang kewaspadaan dari Selain manusia. memang dari medan yang seperti ini, seharusnya memang manusia atau pengguna jalan juga harus berhati-hati gitu. Dan memang untuk penerangan juga kurang. Nah, Sangat itu kurang. untuk Jadi logika malam ini kita. gelap banget kan? Ya. Ya. Jadi yang bisa kita petik di sini adalah semua kita harus berwaspada Betul. dan juga kita harus selalu mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Dan juga mungkin ini Yongki ya, bahwasanya ada apa Yongki? saya mendengar suara semacam kayak orang tertawa. Iya, orang tertawa. Iya, ada yang dengar. Iya. Ya, Oh. Ada sosok orang tertawa. Itu menandakan memang alam gaib itu ada di sekitar kita. Betul. Ya. Jadi kembali lagi hikmah yang dapat kita petik adalah harus waspada, Waspada. selalu ingat. Yang Maha Kuasa juga, dan yang penting ini dimanapun kita berada, dimanapun kita lewat, dimanapun kita beraktivitas, kita berusaha sebaik mungkin untuk sopan ya, karena kita nggak tahu sih di sekitar kita apa yang ada, apa yang terjadi. Jadi paling tidak alam kita ada, alam mereka juga ada, jangan sampai saling mengganggu gitu kan ya, Saling menghormati seperti Iya, itu. Ada yang disampaikan mungkin untuk dari Mas Kiasi, Lambang? silakan Mas. Bener yang didengar Mas siapa tadi? Yongki. Ya, ada orang yang ikut tertawa ya. Itu dari tadi memang mengikuti kita. Dekat kok sampai agak dekat dengan kita di sini. Kalau menurut Mas Lambang itu sebenarnya dia ini dari mana Mas? Dari tempat kita yang pertama atau dari sini? Mungkin ini lebih apa? Lebih jelasnya Mas Ketut di sini. Mas Ketut. Jadi begini Mas ya, pada hakikatnya makhluk-makhluk astral seperti itu hanya bisa menakut-nakuti kita sebagai manusia. Dan jika kita takut, berarti kan kita kalah sama mereka. Ya, alias kita yang dikatakan mereka mengatakan kita makhluk sempurna, malah kita takut dengan mereka seperti itu Mas. Pada dasarnya ketika kita melalui tempat-tempat yang angker seperti ini, ya hendaklah kita ketika saat ingin berangkat. Sebentar Mas Ketut, mohon maaf. Ini apa yang terjadi sama mediator kita ini? Ya, dia merasa berat ya, pusing karena ketika dirasuk itu kan seluruh energinya habis seperti itu Mas. Jadi memang sangat terasa pusing di kepala dan mungkin di sini agak terasa panas. Itu Mas. Mungkin bisa diajak pindah dari area sini mungkin seperti itu ya. Iya. Ya. Jadi intinya seperti itu ya Mas Iya. Ketut. Kita harus tetap waspada dan memang kecelakaan yang ada di konon yang terjadi di depan kita ini memang intinya adalah manusia itu yang kurang waspada dan juga harus tetap dimanapun ya Yud ya. Betul. Harus tetap beristighfar dan tetap Sopan. sopan dan Nah, itu yang tentunya ingat pada Tuhan yang Maha Betul. Kuasa. Banyak kan manusia sekarang kan menggunakan hal-hal yang tidak baik ya. Seringkali di jalan ngapain kita nggak tahu juga kan. Oke.
Ya Pak Eri, selaku Ketua Delegasi dia sampaikan. Silakan Pak Untuk catering dari kita acara malam kita hari ini. Ya, jadi catering kita untuk malam hari ini dari mitos yang berkembang di masyarakat itu tidak semuanya benar, Mas. Jadi seperti itu. Jadi memang selayaknya kita melihat itu menggunakan logika ya. Jadi seperti apapun kejadian sering kecelakaan itu memang karena kurang kehati-hatian Tidak sedikit-sedikit dihubungkan dengan gaib seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita kembali pada diri kita sendiri untuk introspeksi. Ya, seperti itu. Ya. Jadi cukup sekian dulu ya untuk perjalanan kita malam hari ini di Sumber Plengseng Gadungan Wates. Yang pasti tontonan The One Plus ini kita berikan untuk Anda semata-mata untuk hiburan dan kita ambil baiknya. Karena kekuatan yang paling maha besar adalah kekuatan dari Tuhan yang maha besar sekali. Saya Yonggi Wardana Dan saya Yudi. dan juga Tim teman-teman delegasi, DGAC terima kasih pamit. banget. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Ketemu lagi di episode yang akan datang gitu ya. The One Plus KSTV. Selamat malam, sampai jumpa. Pemirsa, saksikan terus Dolan Plus Misteri pada episode mendatang yang tentunya lebih seru dan menguak misteri di sekitar daerah kita.